Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidir al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir di sini semata-mata lillahi ta'ala. Sampai dia sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakhla Banin Nadir wa yahbisu li ahlihi qutan sanatihim. Saking Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya, saat temani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yabi'u ngedol sapa kanjeng Nabi nakhla Banin Nadir ing buahe kurma Bani Nadir. Wayah bisu lan ngeker sapa kanjeng Nabi li ahlihi kanggo keluargane kanjeng Nabi kutasanatihim ing panganan pikuatan setaune ahlihi. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu menjual buah kurma Bani Nadir, dan beliau itu menyimpan untuk keluarganya makanan pokok untuk selama 1 tahun. Hadirin rahimakumullah. Di sini dijelaskan dalam hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjual buah kurma Bani Nadir. Bani Nadir itu adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Nah, setelah perang Khaybar, Islam mendapatkan kemenangan mutlak. Nah, kemenangan telak ketika itu umat Islam mendapatkan bagian dari kebun kurma Bani Nadir, atau kebun kurma orang-orang Khaybar, tanah Khaybar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjual buah-buahan kurma yang ada di sana yang menjadi bagian beliau. Dan beliau menyimpan untuk keluarganya makanan pokok untuk 1 tahun yang akan datang. Jadi untuk diri beliau sendiri, maka beliau tidak menyimpannya untuk besok. Tetapi untuk keluarganya, maka beliau memberikan nafkah mereka selama 1 tahun. Ini menunjukkan pertama kezuhudan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu seorang yang tidak ada di dalam hatinya cinta terhadap dunia, itu enggak ada. Sehingga untuk diri beliau, maka beliau tidak menyisakan harta untuk hari besok. Jadi besok ya besok, besoknya ya besoknya. Nah, hari ini ya hari ini. Artinya beliau tidak kemudian menyimpan harta, ini saya gunakan untuk hari besok saya. Ini saya simpan harta ini untuk tahun depan, untuk 2 tahun yang akan datang dan seterusnya. Tidak seperti itu. Karena banyak atau bahkan kebanyakan di antara kita itu kan selalu berpikir, dia mengatakan berpikir masa depan. Nah, sehingga hari ini mereka mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya dengan alasan di masa tua nanti saya biar enak. Nanti agar masa depan anak-anak saya itu senang dengan harta benda yang aku miliki dan seterusnya. Itu kebanyakan kita berpikirnya kan seperti itu. Nah, padahal masa depan di dunia ini belum tentu ada. Artinya ketika seseorang berpikir masa tua, belum tentu masa tua itu ada. Ketika seseorang berpikir tahun depan itu belum tentu ada untuk dia maksudnya. Nah, ketika seseorang bahkan berpikir hari besok, itu pun hari besok belum tentu ada untuk dia. Karena bisa jadi malam ini dia mati. Bisa jadi dia berpikir tahun depan, ternyata tahun ini meninggal. Dia berpikir hari tua, ternyata dia meninggal di usia muda. Itu bisa terjadi. Artinya masa depan di dunia ini sesuatu hal yang dirahasiakan untuk seseorang tidak mengetahuinya apakah dia memiliki masa depan atau tidak di dunia ini. Yang pasti itu adalah masa depan akhirat. Bahwa alam kubur itu pasti ada, akhirat itu pasti ada. Ini sesuatu hal yang nyata. Yang semestinya itu lebih didahulukan dan lebih diutamakan, lebih difikirkan dibandingkan bekal untuk masa depan di dunia. Masa depan di dunia itu
misterius, belum tentu ada, bisa tidak. Sementara masa depan di alam kubur dan di akhirat sesuatu hal yang pasti. Maka seseorang yang beriman semestinya dia lebih memikirkan masa depannya di alam kubur dan di akhirat daripada masa depannya di dunia. Karena yang di dunia belum pasti, sementara yang di alam kubur dan di akhirat itu sesuatu hal yang pasti. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berpikir besok untuk harta beliau. Beliau tidak menyimpan harta untuk beliau. Oh, ini saya pakai untuk besok saja. Atau ini saya pakai untuk bulan depan, biaya hidup saya bulan depan. Enggak. Semuanya beliau beliau pergunakan harta yang beliau miliki itu dipergunakan yang hari ini adalah untuk hari ini, artinya untuk kepentingan kemaslahatan dakwah dan seterusnya, kepentingan umat Islam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk keluarganya orang-orang yang wajib beliau beri nafkah seperti istri dan anak-anaknya, maka beliau beri nafkah untuk 1 tahun. Jadi bukan mingguan, harian atau bulanan, tetapi tahunan. Beliau memberikan nafkah istrinya itu untuk 1 tahun. Misalnya 1 tahun butuh berapa, langsung diberikan kepada istrinya. Ini nafkah untuk 1 tahun. Untuk keluarganya beliau seperti itu. Untuk dirinya hanya cukup untuk hari ini. Besok beliau tawakulnya ala Allah itu tingkat tinggi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang makhluk yang paling mulia, sehingga nggak ada rasa khawatir, rasa takut dan seterusnya terhadap masalah rezeki. Beliau sangat yakin bahwasanya rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa setiap makhluk hidup di bumi ini semuanya sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sudah ada rizkinya masing-masing. Sehingga beliau orang yang mutawakkil 'ala Allah, termasuk dalam urusan rizki beliau. Sehingga sama sekali tidak mengkhawatirkan besok makan apa. Itu tidak khawatir sama sekali, sebagaimana kita pada umumnya yang senantiasa berpikir besok lusa, bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Karena takut besok nggak makan. Karena takut minggu depan nggak makan dan seterusnya. Tetapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Tapi untuk keluarganya, karena beliau itu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Istrinya sudah diberi nafkah untuk selama 1 tahun yang akan datang. Tetapi istri-istri Nabi itu tidak seperti istri pada umumnya. Mereka adalah waliyat, semuanya wali, semuanya solihat. Istri Nabi Ummahatul Mukminin semuanya adalah wali-waliyah, semuanya solihah. Meskipun mereka diberikan nafkah selama 1 tahun, banyak yang kemudian mereka sedekahkan kepada orang lain. Sudah menjadi milik mereka, kemudian mereka sedekahkan. Apa yang sudah dikasih Nabi disedekahkan. Sehingga terkadang para istri-istri Nabi itu juga disebutkan dalam beberapa riwayat, misalnya nggak ada makanan di rumahnya. Kenapa nggak ada makanan di rumahnya? Apakah Nabi tidak memberinya? Nabi sudah ngasih selama untuk 1 tahun. Tetapi karena para istri Nabi itu juga zahidat, solihat, sehingga mereka juga gemar bersedekah dengan harta nafkah yang sudah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk keluarganya Nabi sudah memberikan nafkahnya. Beliau menyimpan untuk
istrinya, di situ maksudnya memberikan nafkahnya untuk para istrinya itu untuk cukup selama 1 tahun. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bukan orang miskin, beliau bukan orang miskin, banyak harta yang beliau miliki, tetapi semua harta beliau itu beliau pergunakan untuk melaksanakan kewajibannya, kewajiban beliau dan juga untuk kepentingan dakwah Islam. Seperti yang kemarin beberapa waktu yang lalu disebutkan dalam hadis juga bahwa beliau tidak pernah menolak orang yang meminta sesuatu kepada beliau. Kalau ada orang minta, kasih. Orang minta, kasih. Karena beliau adalah ajwadun nas. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Enggak ada kata tidak dikasih, pasti dikasih. Itulah sifat mulia, akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Anil Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Al Aswad ibn Yazid sa'altu wastakon sapa ingsun Aisyah ing Aisyah makana ma apa kana kang ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya'malu nglakoni sapa Kanjeng Nabi fil baiti ing dalam omah. Faqalat nuli jawab sapa Aisyah kana fi mihnati ahlihi. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku fi mihnati ahlihi ing dalem pekerjaane keluargane Kanjeng Nabi. Fa idza sami'a mongko tatkalane ngrungu sapa Kanjeng Nabi al-adzana ing azan kharaja mongko metu sapa Kanjeng Nabi maring salat. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Al-Aswad ibn Yazid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi, apa yang dilakukan Nabi ketika beliau berada di rumah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau menjawab, Nabi itu melakukan pekerjaan keluarganya. Maksudnya beliau itu berkhidmah untuk keluarganya, atau beliau itu kalau dalam riwayat yang lain disebutkan yang dimaksud di sini bahwa beliau itu melayani diri beliau sendiri. Dan apabila beliau mendengar azan, maka beliau keluar untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, ini teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita umatnya, untuk kita umatnya terutama kaum laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu beliau afdalu khalqillah, beliau makhluk yang paling utama secara mutlak. Beliau lebih mulia dari semua para nabi. Beliau lebih mulia dari semua para malaikat. Beliau lebih mulia dari Ka'bah. Beliau lebih mulia dari langit. Beliau lebih mulia dari arsy. Beliau lebih mulia dari semua makhluk. Apalagi kita sama sekali tidak sebanding jika dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita membaca hadis ini, maka kita malu sebenarnya kalau melihat kenyataan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habibullah, seorang kekasih Allah, derajatnya sangat tinggi indallah, derajatnya juga sangat tinggi indan nas. Bagi manusia beliau juga makhluk yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Tetapi beliau di sisi lain adalah seorang yang mutawadhi. Di sisi lain beliau seorang yang mutawadhi, seorang yang rendah hati. Bukan seorang yang sombong.
tetapi seseorang yang rendah hati. Salah satu contohnya kerendahan hati beliau, bahwa beliau itu kalau di rumah, kalau di dalam rumah, beliau melayani dirinya sendiri. Beliau punya ada pelayan seperti Anas bin Malik misalnya yang berkhidmah kepada Nabi, tetapi ketika di rumah beliau itu melayani dirinya sendiri, tidak memperbantukan orang untuk ini dan itu, melakukan ini dan itu, tidak. Bahkan kemarin disebutkan dalam hadis sebelumnya, Anas bin Malik yang berkhidmah kepada Nabi, Nabi tidak pernah menegurnya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Sepuluhan tahun berkhidmah, Nabi tidak pernah kemudian komplain dengan apa yang dilakukan oleh khadimnya, oleh pembantunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melayani dirinya sendiri. Maksudnya apa? Beliau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pada umumnya orang. Beliau kalau misalnya pakaiannya itu robek, beliau menjahitnya sendiri. Kalau misalnya beliau juga memerah susu dari kambing dombanya sendiri, bukan nyuruh orang. Beliau juga menjahit pakaiannya sendiri. Kalau sandalnya itu misalnya robek, beliau menjahitnya sendiri. Kalau ada kotoran, beliau membersihkannya sendiri. Nggak seperti umumnya kita. Umumnya kita kalau sudah agak merasa lebih derajatnya agak tinggi sedikit, itu sudah main suruh langsung. Ayo cuci pakaian saya. Ayo langsung sudah main perintah. Punya anak buah sedikit sudah perintah sana, perintah sini. Dia tidak mau menjalankannya sendiri. Itu kebanyakan kita sudah ada rasa sombong, merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti itu. Membantu pekerjaan rumah dari istrinya, beliau juga melayani dirinya sendiri. Tidak apa yang beliau bisa lakukan untuk diri beliau sendiri, beliau lakukan, tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi para sahabat, disebutkan di dalam riwayat yang lain, para sahabat mereka ingin sekali mereka berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari diri Nabi sendiri, beliau mutawadhi, beliau rendah hati, dan beliau melakukan pekerjaannya yang untuk kepentingan diri beliau lakukan sendiri. Tetapi para sahabat, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, maka mereka pasti lakukan, karena cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kemarin kita ceritakan, bagaimana Barirah saking bencinya terhadap Mughis, ketika Nabi mengatakan roja'tihi, gimana kalau kamu balik lagi, kamu terima Mughis itu. Bencinya luar biasa Barirah. Tetapi ketika Nabi mengatakan itu, beliau tidak langsung menolak. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini perintah kamu? Jika ini memang perintah kamu, perintah engkau, saya akan lakukan. Karena itu perintah Nabi. Tapi kalau itu bukan perintah, Nabi kemudian kan menjawab, enggak, ini bukan perintah. Ini hanya hanya usaha untuk menolong dari Mughis, syafa'ah. Nah, kemudian kalau ini bukan perintah, maka saya udah nggak butuh lagi kepada Mughis. Nah, ini apa? Artinya para sahabat itu, jika Nabi memerintahkan,
maka mereka langsung melaksanakan bagaimanapun pahitnya, pahitnya kalau digambarkan dari cerita tadi, mereka akan tetap melaksanakannya dengan senang hati karena yang memerintah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun seperti itu, beliau tidak memanfaatkan kondisi yang seperti itu. Meskipun semua orang itu mau menjalankan perintah beliau, tetapi beliau tidak main perintah. Apa yang bisa beliau lakukan untuk diri beliau, maka beliau melakukannya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau itu menjahit pakaiannya sendiri, beliau itu memerah susu kambingnya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya beliau lakukan sendiri. Itu menunjukkan ketawaduan beliau dan menunjukkan dan mengajarkan kepada kita untuk juga tawadhu dan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti kalau kita orang-orang yang misalnya artinya jiwa khidmah kita itu juga harus ada. Dari sisi kita, kalau kita misalnya begini, maksudnya begini, kita jiwa khidmah kita itu harus tetap ada. Ketika kita berposisi misalnya sebagai orang yang terhormat, indan nas, ini kan kalau indallah Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui tentang posisi kita. Tetapi di hadapan manusia kita kan bisa mengukurnya. Kalau di hadapan manusia bahwa seseorang itu dia menjadi misalnya seorang guru, maka dia terlihat secara sosial dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan para murid dan para santri. Ketika dia menjadi seorang misalnya pejabat di kampung, maka dari jadi Pak Lurah misalnya, atau dia jadi bupati, atau dia jadi gubernur, apalagi jadi presiden, secara lahiriah dia memiliki strata sosial yang lebih tinggi. Di saat kita berposisi memiliki derajat indan nas seperti itu, maka kita nggak boleh sombong. Kita harus berusaha untuk kita bisa melakukan pekerjaan kita sendiri, kita bisa melayani diri sendiri. Tetapi kalau kita berkedudukan sebagai misalnya kita sebagai anak, kita sebagai santri, atau seorang perempuan sebagai istri misalnya, kemudian kita sebagai rakyat, maka kita juga ada rendah hati di dalam hati kita, punya keinginan untuk berkhidmah kepada orang yang kita anggap lebih mulia dari kita. Bukan kemudian kita yang misalnya berprinsip seperti ini, alah biar dilayani dirinya sendiri. Masa Nabi saja begini, dia masa nggak begitu, misalnya nggak begini. Ya udah, kita nggak usah berkhidmah sama dia, kita nggak usah membantu dia misalnya. Itu keliru juga. Intinya kita semuanya seperti apapun posisi kita, maka kita lillahi ta'ala selalu ingin berkhidmah kepada diri sendiri dan kepada orang lain, dengan niat lillahi ta'ala. Karena kalau tidak lillahi ta'ala, maka sesuatu itu menjadi berat. Seseorang menjadi tidak ikhlas untuk berkhidmah misalnya kepada gurunya, menjadi berat rasanya, meskipun itu sebenarnya ringan. Untuk berkhidmah kepada suaminya, seorang istri akan merasa berat ketika melihat hadis ini, nanti suaminya dibantah tiap hari. Itu contoh Rasulullah itu. Masa suruh begini aja, nyuruh-nyuruh. Lakukan sendiri misalnya. Karena baca hadis ini, kemudian dia sebagai istri
membantah suaminya, suruh melakukan semua pekerjaannya sendiri. Nah, itu semestinya kan tidak dilakukan karena hadis Nabi itu banyak jumlahnya. Ini bagi para suami. Ini hadis ini untuk para suami agar para suami itu dia bisa meneladani Nabi dalam akhlaknya. Nanti untuk istri ada lagi hadisnya. Yang di situ yang menunjukkan bahwa seorang istri harus berusaha mencari ridho suami misalnya agar dia bisa masuk surga karena disebutkan di dalam hadis ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Perempuan manapun dia mati kemudian suaminya itu ridho terhadapnya, maka perempuan itu akan masuk surga. Sehingga ridho suami itu sangat penting bagi seorang istri. Maka istri bagaimana harus berusaha berkhidmah kepada suaminya lillahi ta'ala karena Allah untuk meraih surga. Nah, kalau seperti itu kan jadinya apa? Jadinya indah. Yang suaminya berusaha untuk melayani dirinya sendiri karena Allah meneladani Nabi, yang istri berusaha untuk berkhidmah kepada suaminya karena Allah. Nah, kalau dibalik nanti repot. Yang dibalik hadisnya. Jadi yang istri berpegangan pada hadis ini, kemudian yang suami berpegangan pada ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Sehingga istrinya diancam terus tiap hari. Awas kalau saya nggak ridho loh nanti kamu masuk neraka. Akhirnya apa ya, jadinya rusak keluarganya. Semestinya kan harus menempatkannya masing-masing. Suami berpegang pada ini, mengikuti, meneladani Nabi. Bagaimana Nabi berada di rumah. Yang istri berpegang pada hadis itu, bagaimana dia bisa mendapatkan ridho dari suaminya. Nah, kalau itu yang dilakukan maka akan pas. Nah, karena ada terjadi dalam kehidupan keluarga itu yang kemudian sepotong-potong dalam mengamalkan hadis. Ada kemudian istrinya itu kemudian mentang-mentang karena nggak membaca yang dibaca hadis ini, nggak membaca hadis yang lainnya, sehingga istrinya kemudian mentang-mentang bahkan kemudian mengatakan itu masak itu bukan kewajiban istri, mencuci pakaian itu bukan kewajiban istri. Dia mentang-mentang seperti itu. Suaminya suruh melakukannya sendiri. Dia cuman duduk-duduk sambil ongkang-ongkang kaki dan sebagainya. Suaminya suruh melakukan semua pekerjaan sendiri, suruh masak, suruh nyuci baju. Ada yang kayak begitu. Di satu sisi. Nah, memang dia bacanya ini tiru Nabi dan sebagainya. Suaminya suruh meniru Nabi, sementara dia nggak mau meniru istri-istri Nabi. Yang seperti itu keliru. Jadi kita harus menempatkan posisinya masing-masing. Ada ketentuannya. Intinya semuanya adalah harus mutawadhi, harus rendah hati. Suami rendah hati, istri juga rendah hati. Semuanya lillahi ta'ala dilakukan, maka semuanya akan menjadi sangat baik sekali. Kita lanjutkan pada beliau mengatakan faida sami al-adzan kharaja. Ketika dengar azan maka kemudian keluar untuk melaksanakan sholat. Jadi di rumahnya melakukan aktivitas sebagaimana orang biasa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau makhluk yang termulia, tetapi melakukan pekerjaan rumah biasa seperti halnya orang biasa. Dan ketika azan maka beliau kemudian pergi untuk sholat berjamaah. Anasin qala. Anasin saking Anas qala wasdawuh sapa Anas. Qala wasdawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam uzkuru nyebuta sapa sira kabeh ismallahi ing asmane Allah.
Wal yakul lan becik mangan sapa wong, sapa kullu rajulin saben-saben wong lanang mimma saking barang yalihi kang ngiringi apa ma ing rajul utawa sapa rajul ing ma. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sebutlah nama Allah, artinya baca basmalah ketika akan makan, dan hendaknya dia makan, hendaknya setiap orang itu makan makanan yang ada di dekatnya. Ini sunnah, sesuatu yang sunnah, adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita makan. Jadi ketika kita makan salah satu adabnya apa? Membaca basmalah ketika mau makan, maka membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan lengkap seperti itu boleh, atau Bismillah gitu saja juga diperbolehkan. Karena kalau orang Wahabi katanya nggak boleh kalau lengkap. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu nggak boleh, cukup Bismillah gitu saja. Karena dalam hadisnya cuma Samillah, Samillah sepertilah Allah gitu saja, sehingga cukup Bismillah. Boleh Bismillah, boleh atau Bismillahirrahmanirrahim dengan lengkap dengan membaca basmalah, itu disunnahkan ketika kita akan makan. Dan hendaknya kita makan sesuatu yang dekat dengan kita, yang dekat dengan kita. Kalau kalian anak pondok misalnya satu nampan misalnya, ya makan yang di sini, jangan yang makan di sini, yang di depan temannya dimakan, yang dia di sini nanti biar untuk dia nanti di belakang misalnya. Itu orang yang orang apa yang istilahnya dia ingin nanti bisa menjadi bagian dia yang di depannya, dia biarkan dulu, dia makan di depan temannya yang di sini. Sehingga nanti di akhir bagian dia masih utuh di sini misalnya. Itu bukan adab yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dekat dengan dia itu yang dia makan. Demikian juga kalau misalnya kita di sini ada rampatan makanan, misalnya ada makanan atau ada kue-kue yang dihidangkan. Tentu kan beda-beda. Mungkin yang di sana kok lebih enak, yang di sini nggak enak. Kita nggak perlu ke sana, kita yang dekat saja dengan kita, itu yang kita makan. Nggak usah cari yang di depan teman kita, sehingga kita sampai berusaha untuk mengambilnya dengan susah payah karena jauh dari kita. Jadi kalau makan hendaknya kita memakan yang mimma yalih, artinya yang dekat dengan dia, bukan yang jauh dari dia. Dan tidak perlu mata kita memandang-mandang makanan yang jauh, cukup yang di depan kita. Jangan dilihat punya temannya, makanan punya temannya. Tetapi apa yang ada di dekat kita, itulah rezeki kita, itu yang kita makan. Itu yang sunnah. Nah, yang sunnah seperti itu. Tetapi jika enggak, misalnya dia minta tolong saya pengen yang itu, tolong diambilkan misalnya. Itu juga tidak apa-apa. Tetapi yang adab, yang baik yang diajarkan Nabi, apa yang ada di dekat kita, itulah yang kita makan. Dan hendaknya kita juga disunnahkan untuk memulainya dengan membaca basmalah. Ini sesuatu hal yang ringan dan mudah. Tetapi meskipun demikian, banyak juga di antara kita itu yang tidak memperhatikan dan tidak mengamalkannya. Meskipun hanya sekedar membaca bismillah, itu banyak yang makan nggak baca basmalah. Coba kalian perhatikan nanti kalau sarapan bareng-bareng, banyak mungkin teman kamu makan langsung begini saja, nggak baca basmalah, nggak membaca basmalah. Padahal ini diperintahkan Nabi, meskipun perintahnya bukan perintah wajib,
Memang tidak wajib membaca basmalah ketika akan makan. Tetapi ini sunnah Nabi. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita umatnya, kita tentu umat Nabi Muhammad, kita hendaknya mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara makan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diantaranya adalah yang disebut di sini. Kalau makan menggunakan 3 jari. Rasulullah menggunakan 3 jari, yaitu jari ini apa namanya? Ibu jari, kemudian jari telunjuk dan jari tengah. Kalau makan begini. Bukan begini, pakai semua jari biar banyak yang diambilnya. Itu salah satu adab dalam makan. Kemudian membaca basmalah sebelumnya. Kemudian tadi memakan yang ada di dekatnya, tidak yang ada di dekat teman kita. Juga jaga pandangan, ya, jaga pandangan, jangan memandang makanan yang jauh. Cukup yang ada di dekat kita. An Amir bin Sa'adin an abihi qala. An abihi saking bapak Amir berarti Sa'ad. Qala wus ngucap sapa Amir ibn Sa'ad. Qala wus dawuh sapa abihi, ya, karena an abihi. Qala wus dawuh sapa abihi, yaitu Sa'ad. Qala wus dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku tasabbaha isu-isu sapa man kula yaumen ing dalam saben-saben dina sab'ata maratin kelawan 7 pira-pira kurma ajwatin kurma ajwah lam yadurruhu boleh lam yadurruhu orang bahayani mongko orang bahayani ing man fi dzalikal yaumi ing dalem mangkono dina iku apa summun racun wala sihrun lan ora sihir. Diriwayatkan dari Amir ibn Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bahwa beliau berkata, Sa'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pagi-pagi setiap hari dia makan 7 buah kurma ajwah. 7 buah kurma ajwah. Maka pada hari itu tidak ada atau tidak membahayakan pada dirinya racun maupun sihir. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kurma ajwah. Kurma ajwah. Jadi ada jenis kurma namanya kurma ajwah. Dan ini jenis kurma yang terbaik yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi adanya di Al-Madinah Al-Munawwarah dan ini jenis yang terbaik. Namanya kurma ajwah. Kita bisa membelinya kurma ajwah ini. Kalau punya uang bisa membelinya. Karena ada tentu saja kalau ada uang, kalau nggak ada ya. Karena ini tergolong juga agak mahal. Ya. Karena memang kurma yang memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa barang siapa yang pagi-pagi sekali, artinya dia belum makan apa-apa, belum minum, dengan air ludahnya yang di pagi hari dan belum memakan apa-apa, kemudian dia di situ makan 7 buah kurma ajwah. Jadi diingat sebelum makan apapun, begitu bangun, belum minum, belum makan apapun, kemudian dia ngambil 7 buah kurma ajwah, kemudian dimakannya. Setiap pagi seperti itu, maka pada hari itu
Jika misalnya pagi ini dia makan 7 buah kurma ajwa, maka pada hari ini sihir, racun itu tidak akan membahayakan dia. Nah, artinya dia tidak akan kemudian terkena bahaya. Seandainya ada yang meracun dia, itu tidak akan membahayakan dia. Jika ada orang yang menyihir dia, maka sihirnya tidak akan membahayakan dirinya karena fadilah dari makan 7 buah kurma ajwah pada hari tersebut. Nah, meskipun demikian, bukan berarti ini untuk dicoba, bukan untuk dicoba. Nanti kamu beli kurma ajwah, kemudian kamu makan pagi-pagi, habis itu kamu minum racun. Dengan alasan hadis ini nanti nggak mempan racunnya. Kemudian kamu minum racun mau mencobanya. Nah, jadi ini bukan untuk dicoba, tetapi itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jika dia seperti itu, kemudian ada sesuatu di makanan ada racun, kemudian ada orang berusaha meracun dia, insya Allah racun itu tidak akan membahayakan diri dia. Itu maksudnya begitu. Bukan untuk kemudian dicoba-coba. Hadirin rahimakumullah. Satu hadis lagi. Karena masih juga berkaitan dengan makanan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi idza akala tatkalane mangan sapa ahadukum salah siji sira kabeh ta'aman ing panganan falam yamsah mongko aja ngusap sapa ahadukum yadahu ing tangane ahadukum hatta yalaqaha sehingga dilatih sapa ahadukum ing ta'am utawa yadahu ing yadahu ayul iqaha utawa jilatne ing wong ing yadahu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kalian itu telah memakan makanan, sudah selesai dari makan, maka janganlah dia mengusap tangannya atau membasuhnya. Jangan diusap atau dibasuh sampai dia menjilati tangannya itu atau menjilatkannya kepada orang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, ini juga adab yang adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tadi makan pakai 3 jari, ya, kita makan pakai 3 jari. Setelah kita selesai makan, maka hendaknya kita kita sudah selesai, maka sisa-sisa makanan yang ada di jari-jari ini hendaknya kita kita jilati terlebih dahulu. Jangan dilap sama tisu atau dicuci dengan air dulu. Karena kita itu nggak tahu keberkahan itu ada di mana. Apakah ada di makanan yang sudah kita makan atau yang masih tersisa di jari-jari ini. Kita tidak mengetahuinya. Karena itulah maka Nabi memerintahkan kalau kita sudah selesai makan, jangan diusap pakai tisu dulu atau pakai tangan kita, atau dicuci dengan air, jangan. Tetapi hendaknya kita terlebih dahulu menjilatinya, yaitu kita mulai dari misalnya, ya pokoknya dijilati, tiga-tiganya kan pakai 3 ini. Tetapi kita mulai dari sini, misalnya dijilati, kemudian sini, kemudian sini. Ini caranya. Dan itu bukan sesuatu hal yang jorok, bukan sesuatu hal yang jorok. Ini ajaran Islam, ini adalah adab Islam. Apalagi kita yang menjilati sendiri, itu bukan sesuatu hal yang menjijikkan atau jorok, enggak. Ini sesuatu hal yang baik. Dan ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada keutamaannya. Atau
dijilatkan kepada orang lain. Maksudnya di sini sesuatu tentu bukan kepada temannya atau adiknya, enggak. Tetapi misalnya kepada orang-orang, kalau istri misalnya kepada suaminya, atau misalnya kepada gurunya. Ini sesuatu hal yang dalam rangka untuk ngalap berkah, itu sesuatu hal yang baik. Adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Ya kan tambah, kalau suami istri kan tambah terlihat mesra misalnya. Kemudian dijilati tangannya kan. Yang itu itu dalam rangka untuk ngalap berkah, ya. Keberkahan dari, bisa jadi keberkahan itu ada makanan yang tersisa, ya, di dalam makanan yang tersisa pada jari-jari. Tetapi sekarang banyak orang kalau makan pakai sendok, tidak pakai jari-jari lagi. Kalau Nabi itu menggunakan jari, dan 3 jari ini, jari ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada misalnya seorang guru, dia misalnya makan, atau kiai misalnya dia makan, kemudian muridnya kan pengen keberkahan, kemudian minta untuk misalnya dijilati oleh si santri atau murid itu, atau istrinya pengen keberkahan dari suaminya, kemudian dia menjilati tangannya tersebut. Itu adalah hal-hal yang hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.